Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastika Ramadhani dengan NPM 22037010009. Untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia, saya akan mencari contoh-contoh kesalahan dari ragam bahasa di sekitar kita. Mari kita lihat. Ini merupakan salah satu contoh kesalahan dalam penulisan ragam bahasa. Yang benar adalah kawasan wajib menggunakan masker. Berikut merupakan alasan penulisan kawasan wajib masker salah. Yang pertama yaitu karena ambigu dalam penyampaian makna. Kalimat kawasan wajib masker tidak menyatakan dengan jelas siapa atau apa yang diwajibkan, seolah-olah kawasan adalah yang diwajibkan mengenakan masker. Padahal maksud sebenarnya adalah bahwa orang yang berada di kawasan tersebut diwajibkan memakai masker. Yang kedua yaitu tidak mengikuti kaidah bahasa baku. Dalam kalimat ini tidak ada kejelasan tentang siapa yang melakukan tindakan atau subjek yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu ungkapan kawasan wajib masker terkesan selalu singkat dan informal untuk konteks pengumuman atau instruksi resmi. Berikut merupakan contoh lain dari kesalahan ragam bahasa. Harusnya parkir khusus penyandang disabilitas atau area parkir penyandang disabilitas. Penulisan parkir khusus difabel ini salah karena yang pertama, kekeliruan dalam penggunaan frasa. Kalimat parkir khusus difabel tidak menyampaikan informasi yang jelas mengenai objek atau pengguna fasilitas tersebut. Kalimat ini bisa dipahami bahwa area parkir itu adalah difabel, padahal maksud sebenarnya adalah area tersebut diperuntukkan bagi penyandang difabel. Jadi struktur frasa ini kurang tepat karena tidak ada keterangan yang menjelaskan untuk siapa parkir tersebut disediakan. Yang kedua yaitu penggunaan kata difabel. Dalam ragam bahasa baku yang lebih formal, istilah penyandang disabilitas sering dianggap lebih tepat karena lebih jelas dan sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu tentukan struktur kalimat yang lebih formal. Dalam konteks pengumuman atau petunjuk formal, ragam bahasa tulis memerlukan struktur kalimat yang lebih lengkap dan jelas. Parkir khusus difabel terasa terlalu singkat dan kurang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara fasilitas dengan penggunaannya. Yang keempat yaitu tidak memenuhi kaidah tata bahasa. Ragam bahasa tulis formal menuntut kalimat yang tidak hanya ringkas tetapi juga memenuhi kaidah tata bahasa dengan subjek, predikat, objek, atau keterangan yang jelas. Dalam frasa parkir khusus difabel, keterangan yang menunjukkan bagi siapa fasilitas itu diperuntukkan terasa hilang. Oleh karena itu, penggunaan kata hubung seperti untuk atau bagi sangat penting untuk memperjelas maksud. Nah, selanjutnya ini juga salah satu ragam bahasa yang salah. Harusnya tempat penyimpanan sepatu. Penulisan tersebut dianggap salah karena yang pertama, ambigu dalam penyampaian makna. Ungkapan tempat sepatu dapat menimbulkan ambiguitas karena tidak secara jelas menunjukkan jenis tempat yang dimaksud. Penggunaan frasa ini terlalu umum dan kurang deskriptif, terutama dalam konteks formal di mana kejelasan sangat penting. Yang kedua yaitu tidak mengikuti kaidah bahasa baku. Dalam ragam tulis formal atau baku, pemilihan kata harus jelas dan tepat. Ungkapan tempat sepatu terasa terlalu informal dan sehari-hari, yang kurang sesuai jika digunakan dalam konteks resmi, seperti dalam pengumuman. Yang terakhir yaitu kejelasan struktur. Frasa tempat sepatu hanya terdiri dari dua kata tanpa penjelasan yang lebih rinci, sehingga terkesan kurang lengkap dalam ragam bahasa tulis. Dalam konteks formal, kalimat harus memberikan informasi yang lebih rinci dan struktur dengan baik. Contoh kesalahan ragam bahasa selanjutnya adalah dilarang membawa makanan dan minuman di dalam ruang baca. Sekian dan terima kasih. Seharusnya yang benar, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang baca. Sekian dan terima kasih. Penulisan ini dianggap salah karena beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu frasa di dalam ruang baca terdengar kurang tepat. Penulisan di dalam ruang baca sedikit redundan karena kata di dan dalam memiliki makna lokasi yang serupa. Yang kedua yaitu penggunaan kata sekian dan terima kasih tidak formal. Hal ini karena ungkapan sekian dan terima kasih dianggap terlalu informal
dan tidak sesuai dengan ragam tulisan baku yang biasa digunakan dalam pengumuman resmi. Kata sekian dan penulisan singkat dan atau lambang dan untuk menggunakan kata dan tidak cocok dalam konteks formal. Selain itu, penulisan terima kasih juga salah. Bentuk baku dan benarnya adalah terima kasih. Dan yang terakhir yaitu penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Penggunaan tanda koma setelah kalimat utama kurang tepat, terutama karena kalimat ini merupakan pernyataan yang berdiri sendiri dan diakhiri dengan ungkapan penutup. Sebaiknya gunakan titik untuk mengakhiri kalimat utama. Berikut tadi merupakan contoh-contoh kesalahan dalam ragam penulisan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.